Matius 4. Nah, coba dibesarin saya. Gimana, ada catatan kaki itu di mana sih? Loh, Bibelnya kok dirobek-robek, Pak Sugi, nanti kena ajak. Yang robek-robek siapa? Nih, mana ada catatan kaki mana? Di mana? Catatan kaki mana? Mana? Ya itu yang ayat-ayat panjang di bawah tuh banyak-banyak. Itu bukan ayat-ayat panjang. Mana? Ya itu ayat menerangkan ayat-ayat yang di atasnya. Itu. Iya, mana ya yang mana? Silakan pilih yang mana? Ya silakan pilih. Aja itu tulisannya kecil, mana saya lihat. Tuh saya besarin tuh. Ya udah, kamu kan punya Bible, coba dibuka Bibelmu tuh. Coba dibuka, cepetan. Ayo. Lagi jauh dari Bible. Ngeles melulu. Jadi kamu belum bisa bantah bahwa Yesus pembohong karena tidak ada ayat iblis disuruh menyembah Allah, nggak ada. Itu ayat bukan ayat untuk iblis, itu ayat untuk manusia. Cuma berarti Yesus salah kutip. Kok salah kutip? Iblis kan mau mencuri kemuliaan Tuhan. Iblis mau disembah juga seperti Tuhan. Jadi Tuhan mengutip ayat itu. Kamu tidak boleh menyembah, ingin disembah seperti Tuhan. Manusia itu hanya boleh menyembah Tuhan Allah. Nah, ini asumsi. Ayatnya jelas. Nyala iblis sebab ada tertulis. Engkau di situ siapa? Iblis. Ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Gitu loh. Berarti yang disuruh menyembah Allah itu adalah iblis. Nah, kalau yang dikutip Yesus itu ayat untuk manusia, berarti Yesus salah kutip. Sedangkan iblis ketika mengutip itu nggak salah. Kata iblis kepada Yesus, ya, sebab ada tertulis malaikat akan datang menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ada tertulis Mazmur 91 ayat 11-12. Yesus ketika ngutip salah. Kalau yang tentang roti itu ini nggak ada hubungannya dengan roti. Ngapain lari-lari ke roti? Ayat ini nggak ada hubungannya. Yang ayat atasnya iblis mencobai, jangan, sebab manusia bukan hidup dari roti saja. Kalau itu ada, kata Yesus apa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, itu ada. Nah, di sini yang di ayat 6 ini, ayat 10 ini nggak ada. Pak Sugi belum nelusuri catatan kaki ayat tadi itu. Saya ini baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya baca Kejadian sampai Wahyu, nggak ketemu ayat perintah iblis disuruh menyembah Allah itu, saya nggak ketemu. Iya, kalau baca Bibelnya sambil tutup botol yang nggak ketemu, Pak Sugi. Tutup botolnya itu dibuka biar ayatnya itu masuk. Ya udah, sekarang kalau kamu sudah baca benar, tunjuk dong, ayo dong, tunjuk dong. Ya, nanti saya itu catatan kakinya tuh banyak itu. Udah, tunjuk aja, tunjuk. Kalau ada nanti saya transfer 1 juta deh kamu deh. Ya, saya transfer 1 juta kalau ada ayat iblis disuruh menyembah Allah, ayo. Ya, Matius berapa tadi? Satu tahun. Matius 4 tahun ke depan. Ayat 6. Matius 4 ayat 10. Pak Ustadz, 1 tahun ke depan ini Napiri juga mengikuti Bang Agung tadi. Gini gaya-gayaan ini, kan? Lembut tapi ngeyel. Nanti dia ikut juga kayak Agung nanti bersyahadat. Insyaallah. Ya Napiri ya. Ya, nanti saya telusuri itu ada 3 baris itu catatan kaki ayat. Ya udah, tunjuk aja 1 ayat, masuk nggak tahu. Sama ini Ustaz Sugi, saya ke Napiri, ini adalah yang menarik juga ya, ucapan Yesus sendiri. Misal begini, ini kan mengenai kebohongan ya. Maksudnya gini, aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Kan Yesus kan bilang gitu. Ya. Namun di yang lain, kalau aku bersaksi tentangku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Tidak benar yang mana ini? Penulisnya yang ini lupa diri, lupa apa. Nanti kayak Pak Agung juga ini Napiri, setahun depan insya Allah syahadat juga ini. Napiri suka bertanya-tanya.
Ya, nanti malam saya cek satu-satu, itu banyak itu. Boleh, Ayat- boleh. Silahkan. Ku kasih waktu 1 tahun juga nggak apa-apa, masih berlaku. Nanti setahun kemudian kalau Anda bisa menunjukkan ada ayat iblis disuruh, diperintahkan menyembah Allah, saya transfer 1 juta. Waktunya unlimited. Wish, unlimited. Boleh. 1 juta Jadi kurang, dia nggak bisa bersahadat. naik haji. Mau berapa? Kalau kamu nggak bisa nunjukin apa gimana coba konsekuensinya? Harus ada konsekuensinya dong. Ayo, gimana? Kamu mau minta berapa sama saya, tapi harus ada konsekuensinya. Ya, Kalau bisa- nanti kan tak berani, kan? transfer 10.000. Fred. Bro. Artinya Napiri Yesus ini, bilang, Napiri ini Yesus bilang takluknya yang- sama si siapa dulu, Le Johannes itu, cewek yang masih SMA itu baru dia. Ya, Pak Alif, Nas. yang Yesus bilang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Artinya Yesus tidak ngomong hanya berdasarkan Bukan. pikiran akunya sendiri. Bukan itu, mengajarkan. salah nangkep. Bukan itu. Yohanes 14, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Itu kata. Jadi kesaksiannya itu benar. Tuh ada yang mau Tapi nambah 2 juta tuh. Saya Hmm, ikut nambahin 1 Tapi- juta tuh. Tengok tuh bawah tuh, baca. Oke, bentar. tak 5, screenshot Yesus dulu. bilang, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Makanya yang tidak benar mana gitu, itu pertanyaannya. Iya, kalau Yesus bersaksi seperti manusia bersaksi berdasarkan akal, logika, pikiran, nafsu untuk mencari keuangan, keuntungan, itu tidak benar. Tapi karena Yesus bersaksi sesuai kebenaran Alkitab, Taurat, dan disertai mujizat, itu adalah benar gitu. Angel rek muternya. Lari dari konteks. Lari jauh dari konteks itu, cara nafsirnya itu parah. Itu ada yang mau nambahin 3 juta itu lagi. Ayo Napiri. Ada yang nambahin 3 juta, ada yang nambahin 1 juta. Wah banyak tuh Napiri, ayo. Saya pernah ya gini, saya kasih uang 10 juta kalau bisa gitu. Wah itu di total sampai 270 juta itu dulu itu. Total gitu kan. Pertanyaan saya mudah. Di dalam Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Di mana itu ada tertulis seperti itu? Itu bohong lagi Yesus. Saya tambah 20 juta katanya. Wih banyak kali yang nambah. Tuh kan. 20 juta ada 2 orang. Daripada kasih Napiri mending kasih aku. Tuh saya nekat utang 10 juta buat Oten. Aduh. Parah. Ya, Pak Sugi, di surga nanti pakai bahasa apa Pak Sugi? Walah. Oh, saya belum pernah ke surga ditanya. Loh, kok nggak tahu katanya khatam Loh, Quran, khatam Quran. Saya belum pernah ke surga. Khatam Quran bukan berarti habis Quran dong. Bedakan antara khatam dan dan hafiz. Beda-beda. Ya, di surga nanti, di surga muslim itu pakai bahasa apa? Oh, saya belum pernah ke sana. Jangan ditanyain. Ayo, Udah, teman-teman. kamu jangan menghabiskan waktu. Mending kamu cari ayat tuh, banyak yang mau transfer tuh. Cari ayatnya di mana iblis disuruh menyembah Tuhan. Coba. Kalau ada tuh banyak yang mau transfer tuh. Kamu fokus itu aja, mau dapat duit banyak loh. Hukum Taurat pasal 1, jangan ada padamu
Allah lain, jangan buat patung, menyembah kepada dia, hanya kepada Tuhan saja menyembah, itu kan sudah. Ingat bunyi ayatnya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tulisannya seperti itu, bos. Larinya kemana-mana, masa di kawasan lalu lintas, ternyata di situ tulisannya dilarang parkir, kan nggak nyambung. Nyambungnya di mana itu? Ya esensinya sama, jangan menyembah. Yang saya tanyakan tulisan. Kalau tulisan itu sesuai, gitu loh. Hanya kepada Tuhan sajalah engkau berbakti, kan sudah sesuai itu. Sesuai di mana? Nyala iblis, sebab ada tertulis engkau, tulisannya harus engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Jangan lari dong. Masa lari dari tulisan yang dimaksud? Misalnya di rumah sakit gini, selain petugas dilarang masuk, ada tulisan seperti itu. Setelah kita baca, apa artinya? Yang boleh masuk cuma satpam. Ya kan nggak masuk, nggak seperti yang dimaksud. Gimana sih kamu ini? Tulisan kalau sudah berbicara tulisan artinya harus letterlek. Udah lu mending angkat tangan deh Napiri. Coba agama Kristen yuk, agama Kristen yang mau diskusi silakan naik Kristen. Typing coba agamanya di bawah Kristen. Mendingan lu dah angkat tangan Napiri. Oke ya, saya siap-siap dulu, tetap standby tapi mau siap-siap maghrib, mau mandi dan sebagainya. Iya Bunda ya, Rama. saya tunggu ya Nafiri ya, saya tunggu ya. Di mana ayatnya ya? Oke. Mualaf Bruce Lee mualaf ya. Ya agama Kristen. Bunda Rama kan itu. Udah selesai sholat kan Bunda? Bunda Rahma. Oke. Apalagi mau ditanya Napiri? Sudah. Oh, udah. Aku baru selesai sholat. Silakan. Napiri, apalagi mau kau tanya? Apalagi Napiri? Atau sekarang saya nanya Napiri? Ayo silakan. Bunda Estia, baby apa namanya? Baby cancer ya, kenapa? Napiri. Oh Napiri. Napiri. Jamaah. Saya traktir makan kudus di jamaah. Saya sumbang salib solusi dari bahan besi rel kereta. Banyak banget tuh Napiri. Ayo jawabannya di mana? Banyak yang ngasih tuh. Atau kau mau mualaf juga Napiri? Napiri Di baru 10 sholat maghrib hukum Taurat itu sudah tersirat di situ, tertulis. Terus ini tolong kau jawab ini ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dulu gini ku tanya kau ya. Di Matius sudah 1 Napiri ya, di situ tertulis ya. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, Yesus itu nabi. Ini menurut orang yang sejaman dengan Yesus ya. Nah, dari mana kamu dapat pengajaran atau dari mana kamu mengambil rujukan bahwa Yesus itu Tuhan? Sementara yang sejaman dengan Yesus itu bahwa Yesus itu adalah nabi. Ini Matius 21 kau buka di Bibelmu itu, Matius 21:11. Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Nah, silakan. Ya, orang kan itu kan banyak pikiran, banyak otak. Nggak bisa digeneralisir semuanya, ada yang pro, ada yang kontra. Napiri, orang pada zamannya Yesus, sejaman dengan Yesus, dia menyebut Yesus adalah nabi. Nah, kamu yang zaman sekarang ini menyebut Yesus itu Tuhan, dari mana kau mengambil rujukan? Datamu mana? Apa rujukanmu tuh? Dari siapa kau dapat pengajaran itu? Silakan.
Nah, orang itu kan tidak semuanya berpendidikan. Ada yang pemahamannya level 1, level 2, level 3. Kalau orang yang pemahamannya 0 ya nggak tahu Yesus siapa. Yang pemahamannya 1, Yesus sebagai nabi. Yang pemahamannya 2, Yesus sebagai Mesias. Nah, yang pemahamannya 3, Yesus sebagai Tuhan. Ini pemahamannya yang sejaman dengan Yesus. Ya, itu Pemahaman pemahaman beliau nih. orang yang baru level 1. Nah ini kita nih. Coba. Kok level 1? Dari mana kau ambil boy level 1? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Nah, ini orang sejaman loh. Dan orang banyak itu. Iya, itu Ah. pemahaman orang level 1. Kalau Ya, orang aku yang tanya pemahamannya level Kayak- 0 pasti bilang Yesus bukan siapa-siapa. Kayak ini ya, rasa pedes level 1, level 2, level 10 pedesnya. Ya, aku tanya nih, kamu mengambil rujukan dari mana? Ada datamu dari mana? Pengajaran dari siapa? Apakah dari si Paulus Bota atau bapak-bapak gereja? Dari mana kamu mengambil itu pengajaran sehingga kamu menuhankan Yesus? Coba. Itu ayat itu kan orang yang pemahamannya level 1 bilang Aku bukan Yesus nanya nabi. ini orang. Ini orang jelas sejaman dengan Yesus. Tentulah dia tahu tentang Yesus. Nah, kamu ini dari mana kau tahu itu? Nah, sejaman dengan Yesus, benar ini kata-katanya nih, Nabi dari Yesus. Iya, Inilah itu pemahaman Yesus. orang level 1 bilang Yesus nabi, yang level 2 bilang Yesus Mesias, yang level 3 bilang Yesus Tuhan. Nah, Bu Rahma level berapa? Kalau level 0 ya Yesus bukan siapa-siapa. Aku kan tidak berbicara tentang level-level ya. Aku bertanya ke kamu, dari mana kamu mengambil atau dapat rujukan atau dapat pengajaran, data dari mana atau pengajaran dari mana, sehingga kau menuhankan anak orang gitu loh. Nah, Sementara saya orang yang tuh- sejaman dengan dia nabi he. Nabi. Iya, Bu Rahma Nabi berarti Yesus. level 1 sejaman dengan dia menganggap Yesus nabi, level 1 Bu Rahma. Oh, berarti saya sejaman, berarti saya cocok kan? Sama dengan sejaman dengan orang ini. Nah, kamu yang level berapa itu? Dari mana kau ambil rujukan itu? Jangan-jangan kamu ini levelnya Paulus. Saya level 3. Bapak gereja. Ya, karena saya sudah ketemu Yesus. Jadi saya Mana? 3. Oh, kau ketemu Yesus. Wish, Ya, halo. mantap lah ini orang udah Ya, ketemu halo, Ardi. Yesus. Gimana itu sebagai jawaban Bu Rama itu kan seharusnya Bu Rama Kenapa? Ardi. Kenapa? Ada apa dengan Wardi? Iya, ngomong lu dapat aja. putus lo. kamu dapat ajaran Wah, Bunda Rama dapat ajaran dari mana? iya kalau Iya. Yesus bukan Tuhan dan Allah dapat ajaran dari mana? Dari Bibelmu. Dari Bibelmu, bro. Ini Iya, dari ini, bro. Bibelmu. Ini Bibel ini. Mana ayatnya? Bibel ini, kutunjukkan ke Bibelmu. Jangan imani kata-kata pendetamu yang penuh doktrin. Ini Bibelmu, bro. Ih, Mana ayatnya mengatakan Tuhan Yesus Terlalu bukan Tuhan dan tertekan Allah gitu? doktrin. Ada nggak? Bu Rahma, karena dia sebelum mengaku dia terpikir nabi. kalau aku Masa nabi. dari mana kau bisa? Dari Bu mana kau Rahma. dapat itu Yesus itu Tuhan? Sedangkan di sini Bibelmu dia nabi loh. Iya, Tidak, balik ini kenapa sih juga? Enggak, balik saya nanya, dari mana kamu dapat ajaran Kalau bahwa kau Yesus nanya, bukan jawab Tuhan dan dulu Allah? dong. Belum, kamu kan belum jawab. Kalau Di kau Alkitab bertanya, banyak menyatakan jawab Yesus dulu, Tuhan baru dan Allah. kemudian Gimana sih? Iya, dari mana kau dapat itu? Ya Dari dari Alkitab. Kan kata Yesus, kata Thomas pada Tuhan Faktanya Yesus, mana? Kalau ya ada Tuhan, aku bukti nih. Bang, ya Tuhan dan Allah. Ardi, Bang Ardi, ini. Enggak, iya makanya aku tanya dari mana ini ada nih kalau saya bilang dari Yesus Alkitab. itu nabi, ini ada nih di fakta di Bible.
Enggak pernah baca enggak? Mana? Pernah Ayolah, baca. kamu jangan hoak, jangan. Gini, pernah baca Gimana enggak? sih kamu nih Rasul musuh? Thomas, Suka nipu-nipu ya? Nggak usah nipu-nipu. Rasul Thomas mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pernah enggak baca itu? Saya bukan minta dari Thomas. Aku minta yang perkataan Yesus. Perkataan Yesus bahwa dia itu Allah, dia itu Tuhan. Kan enggak dilarang Tuhan Yesus, dia mengatakan seperti itu. Gimana sih? Oh enggak, kalau orang kaget kan biasa, ya Allah ya Tuhanku. Oh, orang kaget itu kan, dia kaget katanya Yesus. Siapa bilang kagetnya yang terlambat minta itu ya? pernyataan Udah Yesus. udah bicara dulu Pernyataan baru kaget Yesus. gitu. Iya, itu pernyataan Thomas. Udah Pernyataan bicara Yesus bahwa udah dia bicara adalah Nabi dengar Tuhan. Bunda Rama udah bicara baru kagetnya telat Pernyataan gitu ya. Yesus, bro. Pernyataan Yesus, kata-kata Sejak Yesus kapan begini ada orang ya. kaget udah bicara leluasa, udah berbicara santai gitu, Bisa kalau terkejut. kita kaget, ya Allah. Itu kan nama orang kalau nggak kita waras kaget itu, kan lihat Bunda. sesuatu. Kita kalau kaget lihat sesuatu kan, misalnya dia Apanya? lihat Tuhannya nih, Iya, kagetmu tangannya itu dipaku. telat, Kan kagetmu gini. telat. Kan gini, tangannya kan habis kena paku kan, kaget lah si Thomas ini. Ya Tuhanku, ya Allahku, gitu. Kagetmu itu telat. Udah bicara-bicara, Jadi mau berbincang-bincang. Mau ku buktikan bahwa Udah Yesus itu bukan bicara-bicara. Tuhan. Oke. Kata Yesus begini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dia hanya kepada Dia. Itu ketika dia dicoba iblis ya. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dia sajalah, bukan kepada aku. Terus? Ya siapa itu dia? Ya itu. Ya Allah Bapa, toh masa Siapa di Yesus, situ ada? masa dia menyebut dirinya sendiri? Gini. Allah Bapa. Gini Bunda Rama, Bunda Rama. Di situ ada siapa aja? Iblis dan Tuhan Yesus. Gimana cara iblis menyembah Tuhan Allah sementara di situ hanya ada Tuhan Yesus? Oke, aku bukakan dulu Gimana ya. caranya? Jadi kamu harus Gimana caranya? dicerahkan nih, diluruskan dulu akalmu. Tunggu. Di situ Luruskan hanya ada akalmu, 2 bro. oknum loh. Sabar, Rahma. kubuka Bunda. akalnya. Di situ hanya ada 2 oknum, Ya, iblis dan tunggu, Tuhan Yesus. kubukakan. Iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah bukan, Dia. Bro, terus saudara. dibalas oleh Yesus. Bukan oknum, Harus menyembah Tuhan Allah. Bukan oknum. Jadi Tuhan Allah itu bukan oknum rupanya. Bukan oknum, jangan oknum. Di situ ada berapa oknum gitu? Ada berapa oknum di situ? Oknum. Iya. Ada kanya Iya. oknum. Iya, oknum. Iya, ada berapa oknum di situ? Pakai K. Iya, oknum. Terus ada berapa oknum di situ? Ada berapa? Iya, ada berapa oknum di situ? Kayaknya lidahnya agak cadel kayaknya tuh, lidahnya cadel. Oknum. Coba. Aduh, Rahma. Coba. Kalau kamu nggak bisa, aku nggak buka. Oknum. Coba. Oknum. Kamu peka ya, budek. Bukan enggak, orang yang di bawah coba. Bener tuh, pendengaran Bunda Rama bener. Kamu bukan bilang oknum tapi oknum. Oknum. Ada. Betul Bunda Rama, silakan buka. Ada berapa oknum situ? Itu kan oknum. Ada berapa oknum situ? Oknum. Yesus. Ada berapa oknum situ? Dua, iblis sama Ya, Yesus. Terus siapa di situ Tuhan Allah? Gimana caranya iblis menyembah Tuhan Allah sementara di situ hanya ada 2 oknum? Coba. Kasihan ya. Gimana Suku caranya? apa ini Bang? Tunggu dulu, aku Gimana carikan caranya? kau. Matius 4:11. Sabar Bang, aku kebuka biar kita pakai data. Iya. Aku suka pakai data biar kita nggak ini ya, asal ngomong. Matius 1:4. Itu ya, aku heran juga kalian nih kenapa mengimani Yesus sih. Gimana? Cepat. Sabar bro. Ustadz Sugi aja lari terbirik-birik sama saya kalau ngomong. Gayamu. Nah ini coba ya. Coba naikkan dia. Ustadz Sugi. Masih sholat di awas kok ya, kalau dia standby. Iya. Hadapi dulu saya, baru kau ke Ustadzku. Kalau kau lolos di saya, barulah kau maju ke Ustadz ya. Coba si Upil. Aduh ya Allah ya Rabbi. Udah Betulin dapat. dulu bahasamu bro, gini. Udah dapat. Ini ya.
Ada tertulis ya. Aku pakai sendok aja ya. Pakai sendok ya. Sendok yang dekat. Apa kau ini pulpen? Silakan. Ada tertulis. Siapa namamu Kak Ardi? Ada tertulisnya tuh. Ada tertulis Ardi. Manusia hidup. Kenapa ini? Yang dulu salah. Di padang gurun lalu dicobain kemudian iblis membawanya ke jika engkau nak Allah jatuhkanlah ini. Ini ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus sabar bang, kabur ini kenapa nih kabur aduh. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang besar dan berkata terus enyahlah iblis. Enyahlah iblis nah. Enyahlah iblis nih kan. Tertulis mana tuh enyahlah iblis? Mana? Logo ini. Ini. Terus Ini tertulis ya. Enyahlah. Ini bro. Enyahlah iblis, ya kan? Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu, enggak terpisah kan? Enggak beda, enggak dua sosok ya. Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia ini siapa dia ini? Dia. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bukan iblis berkata kepadaku. Iblis bukan berkata hanya kepadaku, tetapi kepada Dialah. Yang dia siapa di sana? Ini dia Allah. Ya Allah. Ada berapa oknum di situ yang hadir? Ini oknum satu itu. Ada berapa oknum di situ yang hadir? Oknumnya ini. Yesus dengan Yesus yang hadir di situ ada berapa orang? Berapa oknum yang hadir di situ dalam pembicaraan itu? Iblis. Terus gimana cara iblis menyembah Tuhan Allah kalau misalnya Tuhan Yesus bukan Tuhan Allah gitu? Coba gimana caranya iblis menyembah? Gimana caranya menyembah? Sekiranya iblis mau menyembah, gimana caranya? Sementara di situ hanya ada dua oknum. Gimana coba? Di sini dia ini kepada siapa ini dia? Ini merujuk kepada siapa ini dia? Kita misalkan aja iblis mau menyembah Tuhan Allah itu. Gimana cara iblis menyembah Tuhan Allah ini? Ini dia ini kepada siapa ini dia? Merujuk siapa ini dia? Ya Tuhan Yesus, karena di situ hanya ada Yesus dan iblis. Kalau Bang Ardi, kalau ini Yesus pasti dia bilang cuma kepada ada aku. iblis dan Tuhan Yesus. Gimana cara iblis menyembah Tuhan Allah kalau bukan Yesus Tuhan Allah? Ini dengar. Ini Tuhan Allahmu. Ginilah. Nih Tuhan Allahmu. Bunda Rama, gimana? Bunda Rama. Ya. Ini Sekiranya iblis sebentar, gantian. Dengar Bunda Rama. Sekiranya dulu Bang, sebentar kamu tanggapi ya, kamu tanggapi. Ini menyangkut sebentar ya. oknum di ayat itu sebentar kau tanggapi Bang. Ku jelaskan baru kau enggak Bang, mohon maaf saya jelaskan dulu. Dengarlah dulu Bang. Enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus dengar dulu. Udah tahu engkau itu, harus menyembah itu. Aku menanyakan berapa oknum di situ, berapa oknum. Kalau sekiranya iblis mau menyembah Tuhan Allah itu gimana cara iblis ini menyembah Tuhan? Gimana caranya? Gimana caranya iblis ini menyembah Tuhan Allah itu? Gimana caranya coba? Ya dengar. Ya dengar. Oke, dengarlah. Aku jelaskan aku ini orang cerdas, tenang makanya. La ilaha illallah. Aku bilang tenangkan dirimu lah. Bukan gitu. Engkau harus menyembah. Iya. Gimana caranya iblis? Aku kasih tahu kepadamu, dengar. Gimana dengar caranya dulu, berkotanggapi. Engkau harus menyembah. Ya silakan. Sabarlah, aku kasih tahu dulu berkotanggapi toh. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini Tuhan Allahmu ini siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Oh, Yesus itu Allah. Gini kamu berarti Yesus only. Jadi di sini Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Kalau kepada Dia berarti bukan kepada dirinya. Kalau dirinya itu pasti dia bilang kepada diriku, kepada saya.
kepada dia ini bro, dia berarti pihak lain, pihak kedua. Kepada dia sajalah engkau berbakti, iya, bro. Gimana caranya iblis menyembah dia itu sementara di situ tidak ada Tuhan Allah? Kalau memang Yesus bukan Tuhan Allah, coba. Ini kata Yesus. Gimana caranya? Gimana caranya? Tuhan Allah. Gimana caranya? Kalau sebenarnya, kalau sekiranya iblis mau menyembah dia yang kamu masuk itu Tuhan Allah, kalau bukan Tuhan Yesus, gimana cara iblis menyembah dia itu? Gimana caranya? Coba. Pantesan kau menuhankan anaknya orang yang tidak sampai gimana caranya? Aku nanya kamu, gimana caranya iblis menyembah Tuhan Allah sementara di situ tidak ada Tuhan Allah? Coba. Gimana caranya? Pengarahan Yesus, perkataan Yesus, dia kasih tahu iblis, kau harus menyembah Tuhan Allah. Iya, gimana caranya iblis menyembah Tuhan Allah sementara tidak ada di situ Tuhan Allah? Coba. Menyembah Tuhan Allahmu hanya kepada Dia. Dia itu siapa? Ya Allah. Iya, gimana caranya? Iya, gimana caranya iblis menyembah Tuhan Allah itu sementara Tuhan Allah itu tidak ada di situ? Gimana caranya? Coba. Gimana caranya? Iblis, kau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iya, gimana caranya? Ya, hanya kepada Dia sajalah berbakti. Kalau bukan Tuhan Yesus, Tuhan Allah itu, gimana caranya iblis menyembah Tuhan Allah itu? Caranya gimana? Kenapa nih? Pantasan kamu masih udah abad 21 kau masih menuhankan anak orang karena begini pikiran. Karena aku tanya, sekiranya iblis mau menyembah Tuhan Allah, gimana caranya iblis menyembah Tuhan Allah itu sementara di situ hanya ada iblis dan Tuhan Yesus? Coba. Gimana caranya? Ini iblis menganjurkan. Iblis itu menganjurkan, bro. Hei iblis, Yesus menganjurkan. Hei iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau berbakti gitu. Pada saat itu Tuhan Yesus langsung menyuruh iblis untuk menyembah Tuhan Allah. Gimana cara iblis itu menyembah Tuhan Allah sementara di situ tidak ada Tuhan Allah? Jikalau kamu tidak mengakui Tuhan Yesus Allah itu Allah. Itu dia. Ini kan berbanding terbalik gitu loh. Iblis jadi kalau dia ini siapa? Menurut kamu ini dia siapa? Iblis, iya. Yesus. Ini. Dengar, iya Yesus. Ini. Karena sering Yesus mengatakan, ini Yesus akulah ini. dia. Menurut kamu ini Yesus berkata dia. Padahal iya, Yesus berkata dia, ini hanya kepada dia. Makanya Tuhan Yesus sering berkata, akulah dia, akulah dia Mesias, bukan dia akulah Allah. Ini orang ya Allah, pantesan dia ini ya. Berkata yaitu Bapa, akulah dia katanya. Pantesan sampai tahun 2021 abad 21 kau masih menuangkan anak orang. Ya Allah ya Rabbi. Berbicara mengenai Bapa, iya, aku baca kata Yesus, akulah dia, Mesias itu Mesias. Gini kok ya, enyahlah iblis. Coba enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan. Makanya saya kamu tanya, bisa dengar? Bunda Rama, engkau harus menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah. Dengar dulu. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Oi, jangan kau menyembah anak orang. Gimana dan hanya kepada Dia ini, kepada Dia. Kepada dia berarti bukan kepada Yesus, kepada Dia, kepada Allah. Ini Allah. Kepada Allah. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Ini hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Akulah dia di mana ketika di perempuan Samaria? Mana akulah dia? Ayo. Akulah dia mana? Ayo. Mana akulah dia? Ayo. Kalau dia di situ bukan Tuhan Yesus, kalau kata dia di situ bukan Tuhan Yesus, gimana caranya iblis menyembah Tuhan Allah itu sementara Tuhan Allah itu enggak ada di situ? Gimana Yesus caranya? kasih tahu, Yesus mengajari iblis, "Hei iblis, hanya kepada Allah saja engkau menyembah, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Iblis mengajar, Yesus mengajari iblis. Misalnya gini, misalnya gini, gimana kau ini? Misalnya gini loh, kasihan sekali ya, pantesan. Tabuk, misalnya si Juma mengatakan kepadamu, tabuklah Juma, tapi kan enggak mau. Terus kau bilang, tabuklah si apa kau bilang Sugi. Apa itu kau bilang tabuk dia di sini dia. Kalau dia ini merujuk ke mana ini dia? Konteks dia ini siapa? Ini dia siapa? Sebentar. Saya tanya dulu kau siapa ini dia? Kamu nyuruh ini Juma. Siapa ini dia ini? Ini siapa ini dia? Kamu menyuruh Juma gini, tabuklah aku Juma. Kamu bilang sama Juma. Terus dibalas Juma.
Cuma nggak mau menabok Kenapa kau. kau ke gurundaku ini? Dia ini siapa? terus Ini dia bilang selesaikan dulu cuma. masalahmu. Kenapa Terus dia kau ke bilang gurunda cuma. ini? Terus dia bilang cuma. Ini dia. Siapa ini di sini dia? Engkau harus Dia hanya engkau harus- kepada dia sajalah engkau harus kau menabok menyembah. Suji. Gimana caranya Berbakti. kamu Dia menabok Suji sementara Suji nggak ada di situ? bro, sembuhlah kau dari sakitmu ini. Dia ini siapa? Dia ini berarti bukan dirinya. Oi. Kalau merujuk Oi, kepada dalam Yesus, tulisan kalau itu- merujuk kepada dalam Yesus, tulisan itu ada kalau tersirat merujuk dan kepada ada Yesus, pasti dia tertulis. berkata Dalam hanya tulisan itu ada kepadaku. tersirat, mana Hanya yang tersirat. kepadaku. Kalau merujuk kepada Yesus, berarti dia Maka- merujuk kepada maka- Allah. Ya gimana Pihak caranya lain, iblis ya menyembah Allah. Tuhan Allah itu gimana Hanya caranya? merujuk kepada Gimana dia caranya? sajalah engkau berbakti, bukan Dengar. kepada dirinya. Bagaimana kau itu? Enggak. Gimana Orang- caranya? Kau ke Gimana sekolah apa caranya? tidak sih? Kau sekolah? Kutanya dulu, kau sekolah apa tidak? Kau sekolah apa Makanya- tidak? Kalau dia itu kata ganti orang keberapa? Kalau dia kata ganti orang keberapa? Weh, kalau dia itu kata ganti orang keberapa, bro? Kalau dia itu untuk kata ganti orang keberapa? Kalau dia Terus kalau Tuhan jangan-jangan kau berfirman, selalu tinggal Allah kelas, berfirman, Jangan-jangan kau selalu tinggal Dialah- kelas ini dia- kalau dialah Tuhan kalau Allah disuruh itu, sekolah, siapa lagi? bolos kau toh. Ya bolos ini kalau sekolah ini ya. Kamu nih dia bolos itu ya dikasih uang, ya manjat pagar, nggak masuk sekolah. Dia Konteks ini yang kamu- kalau kau paham dia ini merujuk kepada apa ini dia? Bunda Kata Rama, ganti Bunda orang Rama. keberapa kalau dia? Di sini pada ketawa, orang di bawah ini pada ketawa lihat kamu. Nggak Bunda apa-apa, Rama. dia ketawa karena kamu itu tidak pernah masuk sekolah, selalu bolos, maka kau tidak bisa bedakan dia itu Pada dengan ketawa. aku. Iya, makanya saya bilang konteksnya. Iya, dengan konteks aku ini kalimat apa yang ini lain. artinya? Konteks Apa kalimat artinya yang dia lain. ini, bro? Konteks Ini kalimat apa yang artinya lain. dia? Ginilah. Ini dia Dalam merujuk satu ruangan. kepada Tuhan Dengar. Allah ini. Tuhan Iya. Allahmu. Ini kalau dia ini merujuk kepada Tuhan Allah, bukan kepada Iya, Bunda Rama. dari mana kau mendapat Yesus itu Tuhan? Dari mana? Dari mana? Ya kan udah Makanya tadi saya kau kasih bilang, lihat Rasul Napiri, Thomas Yesus tadi. itu adalah nabi. Yesus itu adalah nabi yang sejaman dengan sekarang Yesus itu pertanyaan mengatakan itu Yesus juga adalah kepada nabi. Kamu dapat Dari mana ajaran kau itu dari mana? mengklaim-klaim Kalau Yesus anaknya bukan orang Tuhan itu dan Tuhan dari Allah. mana? Kamu sekarang Ya kamu karena yang kamu nggak ditanya. sekolah jadi kau nggak paham. Sekarang kamu Ini, yang apa yang ditanya. dikata ganti? Kan saya udah tunjukkan. Ini dia Rasul ini. Thomas mengatakan ya Apa kau Tuhanku tunjukkan? dan Allahku. Apa? Nah, ya Tuhanku Itu dan ketika Allahku kaget kata kan, Rasul kalau Thomas. dicocok tangannya karena Kaget-kagetmu. sudah dipaku toh, dia kaget, kan, namanya orang kaget. Gini loh, kamu kalau ngelihat hantu terkejutnya di akhir apa di Ya awal? kaget kita kan, ya Allah ya Tuhan, kok ada hantu mukanya kayak Ardi, akan begitu kita Itu kaget. kan ketika di awal ini udah berbincang-bincang terkejut dia gitu. Iya, kalau aku lihat kamu Ardi padahal mukamu kayak monyet, pasti aku bilang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Mukanya Ardi manusia kayak monyet, itu kita kaget toh. Makanya ini ketika Yesus berkata, coba kau raba tanganku Thomas, coba kau raba. Kagetlah Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kalau aku lihat mukamu yang kayak monyet, pasti aku kaget. Ya Allah, ya Allah ya Tuhanku. Ternyata Ardi kayak monyet, padahal manusia. Itu samalah itu kalau kita kaget. Terkejutnya itu telat, Neng. Telat itu gimana? Hanya nggak waras seperti itu. La ilaha illallah, ya Allah. Semua nabi itu, Yesus itu nabi dari Nazaret. Kenapa kau jadikan dia Tuhan? Iblis pun berkata di sini ada tertulis sebab ada iblis, ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allah. Dia. Bunda Rama kalau melihat kuntilanak, berbincang-bincang dulu sama kuntilanak baru terkejut. Ya pasti aku kaget. Kamu kan kalau gini. Iya, Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, ya dulu. Allahku. Ternyata Ardi mirip kuntilanak. Pasti aku kaget lah toh. Maksudnya gini, maksudnya kan kamu manusia. Lama gini aja. Bunda Rama Suruh Ardi cari di mana ada tertulis, Ardi, di mana ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, di mana tertulis di sini? Seperti di mana? Itu menyangkut kasihanan Tuhan Allahmu. Di mana itu tertulis? Matimu. Di Taurat. Hukum Di mana coba cari? 10 Turun perintah tangan nih Allah. guru-guruku. 10 perintah Allah. Menangis 10 perintah Allah. Lihat. Udah gini aja. Ini si Ardi ini sebenarnya kalau turun menyembah tangan Yesus itu guru-guruku menangis Kasihan kok. Kasihan Ya, Tuhan jadi Allahmu. gini, Bang Ardi, sebelumnya salam kenal ya. Ini Bang Ardi ini sebenarnya menyembah Yesus itu atas ajaran siapa? Dari orang tua Bang Ardi, dari Ya, atas pemahaman ajaran- Bang Ardi, atau setelah belajar? Atas ajaran dari Tuhan Yesus yang tertulis di Alkitab suci.
Di mana kitab suci menulis Yesus minta untuk dituhankan? Lah, minta dituhankan dari cara dia tidak menolak bahwa dia disebut orang Tuhan dan Allah, itulah sebagai pembuktian bahwa dia itu Tuhan dan Allah. Tapi ngerti nggak maksud dari Tuhan itu? Itu kan Lord, itu kurios itu. Iya, bukan hanya Tuhan yang dibilang Tuhan Yesus, Allah juga dibilang rasul-rasulnya. Enggak, gini aja, simpel aja Bang Ardi. Kalau gitu, kalau cuman menyembah kepada Allah Bapa tanpa menyembah kepada Yesus, boleh nggak? Lah, itu kalau menyembah Bapa, menyembah Anak, menyembah Roh Kudus itu sama aja. Kalau kamu menyembah Anak, itu termasuk kamu menyembah Bapa dan Roh Kudus. Tapi muridnya dulu kan nggak gitu, Bang. Bunda Maria, murid-murid Yesus, bilang gitu, siapa bilang nggak bisa? Siapa bilang? Ya dulu, makanya diberikan oleh Tuhan Yesus pengertian seperti itu. Berubah sekarang, Bang. Artinya sejak Yesus berubah. Iya, namanya dia ngajarkan kepada murid-muridnya. Gimana sih? Enggak, Yesus mengajarkan menyembah dia. Iya, menyembah dia itu siapa? Dia itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, jadi menyembah Yesus, ajaran Yesus. Terus siapa yang mempraktekkan ajaran itu waktu zaman awal-awal? Ya para rasul-rasul dan murid-muridnya dan semua yang orang Kristen di kapan mereka menyembah Yesus, Bang? Boleh dikasih dalilnya mereka menyembah Yesus? Pada saat itu banyak tertera di situ, banyak orang menyembah dia. Gimana sih ketika lahir aja 3 raja menyembahnya. Di situ ada Bunda Maria sama Santo Yosef. Bunda Maria tidak melarang mereka 3 raja itu untuk menyembah Yesus ketika lahir. Gimana sih? Iya, menyembah. Salah Bang Andi ini selama ini artinya. Menyembah Yesus kok ada kok Bang Andi. Gimana sih? Oh gitu. Jadi waktu Yesus hidup, waktu Yesus ada di muka bumi, orang-orang menyembah siapa ya Bang Ardi? Orang-orang menyembah siapa? Tergantung orang yang menyembah siapa. Semua menyembah Yesus, mamanya menyembah Yesus, muridnya menyembah Yesus. Semua murid-muridnya menyembah dia, bukan semua berarti. Saya ulang ya. Saya ulang dulu. Waktu Yesus ada di muka bumi, orang-orang itu menyembah siapa? Tuhan Yesus. Orang-orang itu yang percaya padanya menyembah Tuhan Yesus. Oke, baik. Jadi orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus rutin menyembah Yesus, begitu? Yang percaya padanya. Enggak rutin. Yang percaya padanya. Oke. Oh, kalau kira-kira Bunda Maria menyembah siapa? Menyembah Tuhan Yesus. Jadi dia menyembah anaknya? Iya. Jadi waktu anaknya disusui bagaimana menyembahnya? Menyembah itu apa harus terus bersujud gitu masukmu? Ya enggak juga lah. Kan ini bayi lagi disusui nih sama ibunya nih. Penyembahan itu bukan tiap Tunggu hari, selesai bukan menyusui 3 hari. Ntar dulu. Oke lah, terserah lo. Ardi, terserah lo mau caranya menyembah seperti apa. Kamu aja. Dengerin dulu lah. Sabar dulu, jangan tabrakin orang ngomong. Ketika mencium istrimu aja kamu tidak menyembah Tuhan. Iya, ini saya bukan ini Yesus ini digendong nih, dengar dulu lah. Terus. Kayak jangan ditabrakin, gantian bicaranya. Enggak, kamu ya Yesus lagi digendong nih. Dengerin dulu lah. Yesus lagi digendong, disusui sama ibunya nih. Gitu ya. Nah, apakah Bunda Maria juga menyembah anak yang digendong? Ketika di mana? Waktu kecil dia di bumi. Maksudnya gini, ketika menggendong bisa rupa menyembah Tuhan Allah itu ketika menggendong orang. Jadi siapa tuannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? Siapa tuannya Bunda Maria waktu anaknya bayi? Iya, putranya. Kan udah dibilang. Ini Bang Handi ini gimana sih? Ada jadwalnya Bang. Jadi tunggulah. Ini limit dulu itu perempuan dulu. Ibu di mute Bu. Putra di mute Bu. Waduh, ganggu aja nih. Ya di mute Bu. Ardi diulang ya. Jadi Bunda Maria menuhankan anaknya, betul? Bukan menuhankan, anaknya memang Tuhan, bukan menuhankan. Iya, jadi Tuhannya Bunda Maria Yesus. Iya. Jadi kalau Yesus tidur, Tuhannya Bunda Maria tidur. Tidak. Jadi Yesus nggak pernah tidur. Kan Tuhan Allah, dia Tuhan Allah yang menjadi manusia. Iya, apakah Yesus pernah tidur? Itulah hebatnya Tuhan Yesus kan. Dan kadang manusia dia tidur. Hebatnya bisa berarti, Tuhan bisa tidur. Bukan berarti dia tidak
tidak bisa mengapai di alam semesta ini. Dengerin dulu, Dalam keadaan bro, seperti bro. itu bukan berarti dia tidak bisa mengapai itu, Bro gitu Ardi. loh. Atur, iya. Bro Bang Ardi. ini nggak ngerti. Ini Dia kan bisa Yesus belajar ini itu. lagi kecil nih. Lagi di tidur ya. Waktu Yesus tidur, ini kecil nih bayi nih. Terus? Ya, Bunda Maria Tuhannya yang mana? Ya anak putranya, gimana? Yang lagi tidur itu. Iya kenapa? Oh, berarti Bunda Maria menuhankan bayi itu. Bukan Iya. menuhankan, kan kau dari tadi saya bilang bukan menuhankan. Memang Oh iya, Tuhan, jadi, bukan Tuhan. jadi Tuhannya Bunda Maria. Ajar Jadi Tuhannya Bang Ardi, Bunda apa Maria Tuhannya? adalah bayi itu yang sedang tidur. Iya. Oh iya. Hebat ya. Lanjut. Emang hebat. Foto inilah, dia foto Bang Ardi nih. Kau gimana sih Bang Andi? Iya Gimana ya. sih? Oh iya itu ada fotonya ya. Iya, kan seminggu sekali menuhankan, kan tiap hari kok. Jadi hari Minggu ya jangan disusui lah. Kan dari bilang tidak menuhankan, memang Tuhan. Paham kan artinya? Kalian pernah belajar bahasa Indonesia nggak di bangku sekolah? Iya nggak pernah bang. Coba ajari saya bang. Kalau menuhankan itu seperti kamu lah, menuhankan Muhammad, menyamakan Muhammad dengan Saya Tuhanmu, nggak pernah. Kok menati bisa, Bang? Muhammad, menati Muhammad sama ayat menati Allah, gitu. satu maka satu, itu namanya sederajat, Oh, gitu. dan Baik, sejajarkan, baik. itu namanya menuhankan. Itu Gantiannya. judul film sinetronnya Anakku Tuhanku. Ntar dulu. Kalau bayi ini lagi dia juga Tuhan. Siapa bilang ada rupanya tertulis di sini. Jadi bayi nggak pernah Lah, itu kan namanya Tuhan, dia beda kelas sama Oh jadi kalian. selama Gimana Yesus sih? bayi nggak pernah Dia manusia, tapi bukan manusia biasa seperti kamu. Iya, apakah bayi Yesus nggak pernah Ya tidak. Oh tidak. Karena dia Tuhan. Gimana sih? Masya Allah, Yesus nggak pernah Bang, Ya, kalau ada namanya bayi nama nggak dia pernah Tuhan. buang kotoran, itu pasti dibawa ke rumah sakit, Bang. Bang Ardi punya anak nggak? Dengar ya. Dan ketuhanan Yesus itu, tengok, ada kodrat manusia dan kodrat ilahi. Kodrat manusianya itu adalah Tuhan juga, tapi ketika dunia belum dimuliakan sebagai Tuhan. Makanya dibilang Yesus Tapi itu dibilang tidak tadi tercinta- udah dimuliakan sama Bunda Maria belum. sama murid-muridnya. Kodrat manusianya ini Tuhan, tapi belum dimuliakan. Dimuliakan ketika dia naik ke surga. Tadi bilangnya waktu di dunia sudah dianggap Tuhan, Memang sudah Tuhan, disembah. tapi belum sepenuhnya kodrat manusia setengah. ini belum sepenuhnya. Belum Waduh. Tuhan, tapi belum sepenuhnya. Oh baru Paham setengah maksudnya? Tuhan. Baru setengah Tuhan dia. Kamu memang nggak paham bahasa Indonesia. Kamu harus belajar Ya, dulu kamu bahasa tadi. Indonesia. Woi, tadi Kamu Bang Ardi, tahu. tadi kami saksi loh. Bang Ardi bilang tadi waktu di dunia sudah Gini loh. sudah disembah. Gini loh, Ini ketika tiba-tiba dibilang belum. Dengan ketika pemilihan presiden kan, itu kan presiden terpilih dan presiden, tapi belum sepenuhnya dimuliakan sebagai presiden selama Oh, belum dilantik. Nah, Belum dilantik. Oh dia belum. Masuk Paham. maksudnya gini. Dia belum dilantik, dia baru calon Tuhan. Gini, Ya udah terpilih jadi Tuhan. ketika dia dilahirkan ke dunia, ketika dalam kandungan memang Tuhan. Jadi tapi kalau belum istilahnya sepenuhnya kan kalau dipenuhi. pemilihan Bukan umum kan dilantik dalam gini hal nih, itu. dengerin. Kalau pemilihan umum kan capres, calon presiden. Kalau ini catut calon Tuhan gitu ya. Bukan calon Tuhan. Udah Saya Tuhan, bilang. belum dilantik saja. Catuh, Makanya catuh. Kalau calon belum tentu saya menang, Bang bilang Andi. saya mengatakan Calon itu belum tentu menang. Kalau ini ketika udah pasti. presiden itu Cuman terpilih itu belum untuk dilantik menyatakan kamu itu apa sebelum sepenuhnya Udah, dia jadi presiden. Kalau gini gitu. aja, Yesus waktu hidup di dunia ini dia Tuhan atau bukan? Tuhan. Oh, berarti bukan calon Tuhan, dia udah Tuhan. Bukan calon Tuhan. Ya udah Tuhan. Berarti dari bayi sudah Tuhan. Iya, udah Tuhan. Oke, bayi ini pernah nggak? Tidak, karena dia Tuhan. Tuhan Berarti dan bayi manusia. nggak pernah Ya tergantung bayinya siapa. Gimana? tergantung bayinya. Jadi mamanya nggak panik, Bang Ardi. Waktu dia nggak pernah mamanya nggak takut lihat anaknya gitu. Kan sebelum mengandung itu kan dia udah sadar bahwa yang dikandungnya itu apa? Allah yang maha kuasa itu gimana sih? Oh, karena sudah tahu jadi anaknya nggak pun nggak apa-apa lah ya, aman lah ini orang Tuhan kok Kalau ini sudah ya. tahu gimana sih? Oh, mantap. Itu dalilnya di mana tuh Bang Ardi? Nggak pernah Apanya? itu Bang. Apa itu? Dalilnya di Sekarang mana itu? sekarang kamu ini dalilmu apa menyatakan dia beol gitu? Dari mana Enggak, dalilmu? bukan aku yang menyatakan Bang. Aku cuma nanya. Tadi Bang Handi yang nanya. Kan udah saya katakan tidak karena dia Tuhan. Emang ada Iya. Tuhan yang beol gitu? Oke, itulah saya tanya. Dari mana Bang Ardi punya pengetahuan itu Bang? Gini Aku kan nanya Bang.
Ya, namanya Tuhan kan nggak mengenai duniawi kayak Jadi gitu. menurut Bang Ardi, Yesus waktu bayi beda dengan bayi pada umumnya ya. Sampai Iya, dewasa beda. itu Bang Andi. Nampaknya Iya. sampai Iya, dewasa. Itu waktu bayi aja iya, sampai iya. atau sampai dewasa Bang Ardi. Tapi Nggak, begini sampai Bang dewasa. Ardi, di Besarnya sampai dalam dewasa. Bang dengerin, saya pakai data ya. Di dalam Lukas 11 27 sampai 28, di situ Yesus disusui loh. Terus Nah. masa depannya disusui. Iya, Tunggu, aku apakah jelasin dulu dengerin nih, dulu Bang belum? Andi. Dengerin dulu. Iya, ada masalah Tunggu, aku dengan kasih waktu, disusui. kasih waktu dulu bentar. Jadi gini, kalau menyusui kan minum. Habis itu makan. Memang Yesus makan dan minum. Ya, ada itu iya. ayatnya. Tapi Karena- kalau karena buang kotoran tadi menurut Bang Ardi enggak. Jadi Karena Tuhan Allah bedanya itu apa, Ji? Gini, Tuhan Bang Allah Ardi, itu kan kami bukan, nanya bukan aja. bukan batu, Iya. bukan berhala yang nggak bisa makan dan Iya, minum. siap. Iya kan? Siap, Bang Ardi. Saya cuma nanya simpel aja, Bang Ardi. Apa aja perbedaan Yesus dengan manusia biasa? Tadi nggak beol. Selain nggak beol, nggak apa lagi? Yang membedakan dengan kita nih? Selain nggak beol, apa nggak mandi juga, nggak tidur, nggak apa gitu? Apa yang membedakan? Coba dijelaskan satu-satu, Bang. Kalau kamu jelaskan perbedaannya, gimana sih? Iya, apa aja? Tadi kan nggak beol. Terus, apakah Ya juga itu. nggak pernah sakit? Ya Nggak itu. pernah mandi? Nggak pernah sakit karena dia itu Tuhan. Oh, nggak pernah sakit ya. Jadi nggak pernah beol satu. Yang kedua, nggak pernah sakit. Terus yang ketiga? Utarakan apa yang kamu maksud. Nggak pernah makan. Nggak pernah kencing, ada juga nggak, Pak? Kencing? Enggak. Pipis lah, pipis. Oh, nggak pernah pipis juga ya. Terus yang keempat, tidur pernah nggak, Bang? Tergantung. Kelima, nangis. Pernah nggak nangis? Ini gimana sih? Tergantung. Jadi berbeda lah. tergantung nih, Bang? Nangis pernah. Jadi berbeda ya bayi pada umumnya dengan Yesus ya, karena bayi ini udah Tuhan, dia berbeda menurut Ardi gitu. Nggak apa-apa sih. Itu kan iman Anda, Bro. Nggak apa-apa. Nah, terus Gitu ya. Kalau Coba menurut Bang Ardi, Nggak, ini ada lagi nih, Bang Handi. Iya, iya. Waktu itu anak-anaknya Pendeta Erastus. Tuhan Jangan dulu, Bang Ardi, belum selesai. Nggak, biar clear ini. Nggak, Jadi nggak, ada gini. pernyataan dari anak pendeta Gini. Tuhan kan Erastus, beol namanya nggak? Stephen Tuhan kan Erastus. beol Dia nggak? seorang pendeta. Dia bilang gini, Ah. Yesus saat remaja pun, ya, dia pernah ya punya ini keinginan dan melihat perempuan. Menurut Bang Ardi ada nggak gitu? Libidonya ada nggak? Siapa bilang itu? Siapa Erastus itu rupanya? Pendeta itu, Pak, pendeta besar itu. Pendeta apa? Diakui nggak dalam gereja? Diakui lah ketua sinode dia, Pak. Ketua sinode Jemaatnya apa? puluhan ribu. oke lah kalau itu Siapa mungkin Sinode perdebatan yang gini mana? aja. Menurut Nggak, ada pendeta libido Esra nggak? Soru, menurut pendeta Esra Soru, Yesus itu pernah sekolah loh. Berarti Tuhan sekolah gitu. Terus ada masalah dengan sekolah? Boleh nggak Tuhan sekolah? Kamu tengok di Alkitab ada nggak ada sekolah? Ya menurut pendeta sih. Kalau begitu umur 13 tahun sampai 29 tahun ya Tuhan mau di mana? Ya di rumahnya lah, gimana sih lo? Orang nggak ada tulisannya kok. Lah, kalau nggak terus mungkin nggak di rumahnya, gimana sih? Ya kamu ini ngomong Gimana? nama-nama yang di rumahnya nggak ada Apa, tertulis. ini nggak Ya jelas di nih. rumahnya bersama bundanya, gimana sih? Kan usia Iya, 30 tidur. udah ketahuan dia sama Oh di Bunda rumah Maria. ya. Bang, balik lagi tadi tuh masalah libido. Ada libido nggak? Itu siapa Erastus itu yang kamu bilang itu sekarang? Pendeta. Ya pendeta apa? Pendeta, Hidup pada zaman apa? Sekarang, Bang. Lagi Sekarang. viral dia nih. Ya tanya sama dia lah. Itu bukan iman Kristen itu. Oh, ya udah aku tanya sama Bang Ardi kalau gitu. Karena kan Bang Ardi lebih pintar nih. Jadi menurut Bang Ardi ada nggak libido tadi? Tadi kan udah nggak ada beol. Tidak lah. Terus? Kan dia kan Tuhan. Apa ada libido Tuhan sehingga dia nonton film bokep di surga? Gimana Bang Ardi? Bertelekan di surga. Zaman dulu nggak ada film bokep juga, Bang. Santai aja. Berarti nggak ada nggak libido boleh, ya? nggak boleh. Nggak boleh ngomong gitu. Emangnya Nggak Tuhan boleh itu gitu, Bang. nonton bokep di surga gitu? Nggak boleh begitu, santai aja. Nggak boleh menghujat. Iya, nih Bang Ardi kok menghujat pula nih. Siapa mau merasa kalian? Tuhan kan nonton bokep. Gini bro, ini nggak boleh nonton begini. Gini ya, kita bicara apa adanya fakta loh ya, gitu ya. Bunda Maria kan anaknya adalah Tuhan. Jadi jadi masuk akal nggak sih Tuhan ini berkembang biak gitu, mulai dari kecil, anak-anak, remaja, dewasa begitu? Enggak gini loh, kan tanyakan. Masuk akal nggak bro?
tanyakan dulu diri kalian. Tuhan kan Tuhan loh ini. beol, makan enggak gitu loh. Kalau misalnya enggak beol, enggak kencing sementara dia punya kelamin hua gitu kan enggak logis gitu loh. Jadi Tuhanmu pernah pipis. Tapi menurut aku hanya Tuhan kalian aku rasa sama kayak Zeus gitu punya kelamin gitu loh. Tuhan Yesus tidak punya kelamin, itu hanya sementara aja karena dia manusia. Oh, kalau yang disunat itu apanya yang disunat? Karena Yesus nggak punya kelamin. dia cuma 33 tahun seperti itu. Karena di surga itu enggak ada yang namanya kelamin. Kita belum ngomong surga ini, bro. Kita masih di dunia dulu. Oh, jadi Tuhan kalian itu sama kayak Zeus. Nah, ini kan di dunia ini, di dunia ini Tuhanmu itu punya ada gitu loh. Di dunia ini Tuhanmu disunat loh. Apanya yang disunat? Karena totongnya ada. Makanya kita pikirkan Tuhan kalian itu kan tanya Tuhan kalian itu. Ini ngomong apa sih? Kakak nyambung luar di ngomong. Jangan lompat-lompat dulu. Ini kan ngomong ini yang di dunia ini Tuhanmu pernah disunat nggak? Sebagai manusia dan tata cara kamu. Pernah disunat atau tidak? Nah, terus sekarang Tuhan kamu sunat enggak? Ya nggak mungkin lah Tuhan disunat, bro. Tuhan lu yang disunat kan? Saya kasih datanya ya. Enggak, Tuhan sunat enggak? Enggak lah. Jadi enggak sunat. Berarti sama kayak aku lah enggak sunat ya kan? Jadi Tuhanmu nggak disunat? Jadi Tuhanmu sunat? Enggak. Kan punya Itu titik, Bang Ardi, mic-nya agak dijauhin, jadi ngomongnya kayak orang ketakutan gitu. Apa gimana gitu? Agak jauhin dikit biar bisa didengar. Enggak, gini loh. Jadi saya bacakan datanya ya, Ardi ya. Jadi saya ngomong sambil menggantung di bibir. Jadi Lukas 2, 21 sampai 39. Berikutnya itu Yesus disunat. Dengerin dulu orang ngomong, pakai data loh, saya baca Bible mulu. Sambil mandi sambil live. Jadi saya itu bisa mengapakan sesuatu itu. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Jadi Tuhanmu disunat, bro. Dalam keadaan manusia memang disunat karena dalam tata cara agama Yahudi. Berarti dia bukan Tuhan. Dalam kodrat kalahan, tidak ada sunat, tidak ada seperti makhluk dia loh. Oh, jadi dia manusia sebagai Allah. Jadi dia manusia bukan Tuhan. Dia manusia dan Tuhan. Oh, manusia campur Tuhan. Campur Tuhan, siapa ya campur Tuhan? Kalau manusia juga ada Tuhannya juga. Campur Tuhan, campur masuk lo. Iya, karena dia Tuhan. Campur. Gini, tanya sendiri Tuhan kamu punya tipet kan? Kalau yang disunat, dengerin dulu. Kalau yang disunat itu Tuhan nggak yang disunat? Kemanusiaan Yesus. Tadi saya katakan berulang-ulang kali saya katakan kok kamu. Oh, berarti yang dipakai kencing itu adalah Tuhan. Siapa bilang pakai kencing? Ya, emang Yesus nggak pernah pipis? Kan udah saya katakan tadi kamu berulang-ulang juga muter-muter. Oh, Yesus nggak pernah pipis. Kamu itu seperti memutari Ka'bah itu, batu hitam itu gitu loh. Jadi kalau Yesus, kalau Tuhanmu nggak pernah pipis, fungsinya apa itu? Fungsinya apa? Kan untuk sunat. Gimana sih? Fungsinya buat disunat doang, nggak dipakai pipis gitu. Terus pokoknya kan berfungsi. Gimana sih? Oh, jadi fungsinya nggak ada yang lain kecuali buat disunat aja. Pokoknya ada fungsinya. Terus gimana? Ya fungsinya memang apa? Memang ada sesuatu yang nggak berfungsi rupanya. Terus fungsinya apa? Ada aja kamu. Kalau Yesus itu menurut kamu normal nggak Yesus? Tuhanmu itu normal nggak? Ya, kalau nggak normal memang Tuhan nggak normal. Oke, baik. Dia suka sama perempuan nggak? Lah, dia kan Tuhan apa ada Tuhan suka sama perempuan? Berarti dia nggak normal dong, bro, sebagai manusia. Kan udah saya bilang dia bukan manusia biasa seperti kamu. Kamu berkali-kali juga diulangi juga. Kamu itu akhirnya berapa sih? Waktu dia dibawa oleh iblis, dia Tuhan juga. Dia pernah dibawa loh oleh iblis ke gunung yang tinggi gitu. Berarti Tuhan dibawa oleh iblis. Nggak percaya lagi, saya kasih datanya. Saya kasih lagi datanya. Nggak percaya. Saya kasih lagi datanya. Saya kasih lagi datanya. Matius 4 nomor 1 sampai 25. Nomor 1 sampai 25.
Saya kasih datanya lagi, di bawah lo kayak iblis bro, ke gunung yang tinggi bro. Di bawah lo kayak iblis bro, ke gunung yang tinggi bro. Gini dulu. Gimana itu bro? Sembayang dulu ya, sembayang dulu bentar ya. Gimana bro? Aku sembayang dulu, nanti kita lanjutkan ya jam 9 ya. Sembayang apaan lo? Aku sembayang dulu. Sembayang apaan lo? Sembayang malaikat Tuhan. Buset. Ya. Kok bisa? Oke, gini aja, pikirkan kalian lah, pikirkan kalian lah mengenai Tuhan kalian punya pipisnya. Kalau kamu sembayang, kalau kamu menyembah kepada siapa? Menyembah kepada siapa? Napiri lu double suara naikin lagi sih. Double suara naikin lagi. Ganggu lagi lo dinaikin. Lu nyembah sama siapa? Lo dinaikin dia. Lu nyembah siapa? Bisa nanya kamu. Yesus sekarang di surga kan ini laki-laki nih. Kan ini laki-laki nih. Ada Bapak laki-laki. Ada Yesus di surga. Di surga enggak ada laki-laki ataupun perempuan, tak ada yang nama kelamin. Sadar lo. Itu dari Yesus. Jadi Yesus sudah berubah kelamin, bukan lagi laki-laki. Kok berubah kelamin? Kayak Yesus terangkat ke surga sama badannya. Aduh, gini loh, Tuhan mau ngapain? Gimana? Nonton bokep di surga kalian? Wih, nggak boleh ngomong begitu, bro. Janganlah. Aja. Kamu juga nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya ini datanya ada Markus 16. Dengerin ya. Coba. Waktu Maria Magdalena datang, itu kuburan kosong. Dia mengatakan, dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Saya baca datanya lo. Dengerin ya. Ardi dengerin. Waktu Maria Magdalena datang, kuburan kosong. Dia bertanya, malaikat berkata begini, kenapa engkau menangis? Kata Maria Magdalena, Tuhanku diambil orang. Terus dia sudah bangkit. Terus bangkit makan ikan goreng. Habis itu setelah selesai makan ikan goreng, dengerin dulu. Pakai data loh ini. Dengerin dulu. Mau sembahyang jam 7 ini loh, jam 7. Oke ya. Jadi di surga itu Yesus terangkat sama fisiknya laki-laki, bro. Saya fisik Tuhan itu lihat. Jadi anaknya Bunda Maria kemana sekarang? Anaknya Bunda Maria. Jangan katakan Tuhan mau punya kelamin loh. Bro, anaknya Bunda Maria kemana sekarang? Bro, coba kalian yang punya tua. Sekarang anaknya Bunda Maria kemana? Zeus, sadar. Ardi, dengerin dulu lah. Anaknya Bunda Maria sekarang kemana? Ya kemana kok? Kamu tanya kemana? Ya di surga lah sekarang. Gimana? Berarti ada laki-laki dong di surga. Apanya laki-laki? Berarti ya laki-laki dong Yesus. Apanya laki-laki? Yang Yesus namanya di surga nggak ada kelamin yang namanya di surga. Kan udah dibilang Yesus. Jadi Yesus bukan laki-laki. Yesus bilang tidak ada kawin mengawinkan manusia. Jadi Yesus bukan laki-laki. Iya. Bukan laki-laki ya, kalau bisa bukan laki-laki memang bukan perempuan. Tuhan itu enggak bukan laki-laki dan perempuan. Yang disunat apanya itu yang disunat? Itu ketika manusia gimana sih? Berarti laki-laki dong. Berarti laki-laki, bro. Makanya kamu bilang gimana? Ingat sekali lagi Yesus itu Tuhan dan manusia. Iya, manusianya laki-laki kan? Manusianya laki-laki enggak? Itu sama 33 tahun, Neng. Ya itu laki-laki toh. Yang harus kau pertanyakan Tuhan kau itu kenapa punya kelamin? Kenapa nonton bokep di surga kalian? Kok bisa ngomong begitu sih kamu? Itu yang seharusnya kamu pertanyakan. Ini kenapa sih Oten ini kok ilmunya nggak ada ya? Tuhannya sendiri yang punya fisik laki-laki pernah disunat diingkari, malah memframing kepada yang lain bahwa punya fisik gitu loh. Gimana mau diskusi orang kayak nggak berpikir begini? Mending kami turun aja dulu. Saya ngomong sendiri karena mic saya mahal harganya, mic kamu 5.000 belum ongkir gitu ya. Jadi menurut Ardi Tuhannya ini adalah anaknya Bunda Maria mulai dari bayi. Bayi ini menurut Ardi tidak pernah pipis, tidak pernah gitu ya, karena dia Tuhan. Ya kan gitu ya. Terus kemudian bayi ini 8 hari Tuhannya disunat. Jadi bayi ini adalah laki-laki gitu ya. Tapi permasalahannya ini katanya Tuhannya itu bukan laki-laki gitu loh. Padahal Yesus adalah laki-laki gitu. Nah, terus kasih data nangis gitu. Kenapa sih kamu mengingkari
Tuhanmu laki-laki. Pokoknya saya bicara aja untuk begitu ya teman-teman. Marilah kita saksikan si arti ini mulai oleng. Inilah resikonya kalau menuhankan anak orang. Anak orang ini dituhankan. Bagaimana caranya? Bunda Maria sendiri tidak pernah mengakui anaknya adalah Tuhan. Kamu itu yang Yesus sendiri mengakui dirinya dia adalah utusan Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhannya. Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yesus ini berdoa bersujud kepada Tuhannya. Kenapa bisa utusan Tuhan dituhankan? Makanya betul kata 1 Korintus 4 nomor 10, di sana tertulis kami bodoh karena Kristus. Makanya jangan BODOH gitu loh. Menurut Roma 14:9 juga dia mati dulu baru menjadi Tuhan. Artinya apa? Kalau enggak menjadi mayat dulu, kamu enggak punya Tuhan. Gitu loh kira-kira ya teman-teman. Inilah orang yang tidak punya ilmu berdiskusi begitu. Ya, jadi di surga itu Tuhanmu masih anaknya Bunda Maria. Di surga itu Yesus masih laki-laki. Duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa dan Yesus di surga itu berbeda. Bapa tidak punya fisik. Bapa di surga tidak punya jenis kelamin. Yesus punya jenis kelamin. Karena Yesus ini laki-laki, ada badannya, ujung kepala sampai ujung kaki, itulah anaknya Bunda Maria. Kalau Bapa di surga tidak diperanakan, dia tidak punya fisik, dia tidak pernah ada orang yang melihat. Rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar, kata Yesus. Itulah Bapa. Kalau Yesus pernah disusui, pernah dirawat, pernah ada di muka bumi. Jadi kalau kau menuhankan Yesus, berarti kau menuhankan anaknya Bunda Maria yang berjenis kelamin laki-laki. Ini data, fakta gitu loh. Jadi akui saja bahwa Tuhanmu itu adalah anak manusia yang namanya Yesus, dilahirkan di kota Daud, ditaruh di palungan, dibungkus kain lampin, dirawat, dicintai oleh Bunda Maria, disusui. Bahkan menurut para pendeta umur 13-29 dia sekolah, membantu ibunya dan saudara-saudaranya. Tuamu juga punya saudara di rumah gitu loh. Nah setelah berumur 30 tahun barulah Tuhanmu keluar mengajar. Mengajar kepada siapa? Mengajar kepada Bani Israel. Jadi Tuhanmu juga guru. Sebagaimana diterangkan di Yohanes 13:13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Betul katamu itu sebab aku memang guru dan Tuhan. Padahal di original teksnya itu kurios, bukan teos, tapi is oke lah. Terus kemudian setelah dia mengajar, di sanalah dia dipitnah, seoleh-oleh dibohongi oleh Yudas. Kemudian Yudas mencium dia, ditangkaplah dia oleh tentara Romawi, kemudian disalibkan. Sesudah dia disalibkan, dikubur, bangkit kembali, kemudian menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bangkit dia di sana, kagetlah murid-murid. Kata murid-murid gitu loh. Dia nggak percaya, dikira dia hantu. Ternyata Yesus berkata, hantu tidak punya daging dan kulit gitu. Tapi mereka belum percaya. Yesus berkata, ada nggak makanan yang bisa aku makan di situ? Dikasihlah ikan goreng. 40 hari setelah dia bangkit, kemudian Markus 16:19, terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya banyak orang yang melihat terangkat sama fisiknya yang berjenis kelamin laki-laki. Sampai sekarang Tuhanmu di surga ini duduk di sebelah kanan masih jenis kelamin laki-laki. Jadi yang kau sembah adalah anaknya Bunda Maria yang laki-laki. Sedangkan Bapa di surga kagak pernah kemana-mana stay. Tinggal memantau keadaan di seluruh bumi. Dia tinggal memerintahkan malaikat, tinggal memerintahkan utusannya untuk meluruskan, memberikan aturan di muka bumi kepada Bani Israel. Jadi mulai detik ini kalau akalmu masih jalan, saya himbau saja, berhentilah menuhankan
anak orang. Karena anak orang ini adalah utusan Tuhan. Terima kasih. Lo, diem lo ya. Diem kan? Diem kan? Selesai. Orangnya ada lagi. sembahyang katanya. Sembayang kemana? Emang ada perintah sembayang di Bible? Mana? Ya katanya tadi sembahyang jam 7 doa. Emang ada perintah sembayang di Bible? Ada. Ada Nabi perintah sembayang di Bible? Ada.